Tes. Suara gue kedengeran nggak? Aman banget. Oke. Oke, udah 13.10 ya. Oke, kita mulai aja. Selamat siang semuanya. Baik, mungkin sebelum aku mulai nih, kemarin kalau nggak salah itu dikasih kisi-kisi ya dengan Mas Imam ya? Iya nggak? Iya bang, iya dikasih. Oke, terus kisi-kisinya itu kalau nggak salah ada 4. Yang pertama itu penurunan rumus Gibbs energi dari zat A dalam campuran A plus B. Terus yang kedua itu Gibbs Duhem. Yang ketiga itu diagram fasa. Yang terakhir itu larutan encer. Nah, kalau Mas Imam biasa ngasih kisi-kisi itu materinya biasa sesuai dengan kisi-kisi, tapi kadang bentuknya itu nggak sesuai dengan yang udah-udah soalnya. Dulu kalau Pak Zul itu kalau UAS itu semua materi termo sih. Kalau dulu soalnya ada 7 atau 6 ya. Iya, itu. Jadi materinya dari awal masuk termo sampai terakhir. Kalau itu Pak Zul tuh tiap semester ya biasa kayak gitu. Nah, kalau Mas Imam kan dia masuk pas UAS. Terus kisi-kisinya 4 itu. Bisa jadi kisi-kisinya sama tapi ada modifikasi di dalamnya mungkin ya. Nah, untuk materi yang pertama itu terkait larutan encer ya. Mungkin kita bakal bahas cepat aja. Nanti kalau ada pertanyaan langsung aja di ininya. Oke. Kita mulai ya. Pertama terkait termodinamika larutan. Itu larutan itu awalnya didefinisikan sebagai fasa homogen. Ya biasalah isinya banyak gabungan-gabungannya. Terus juga nih yang penting ya. Di sini kalian tuh harus tahu di mana di dalam termodinamika itu kadang komposisi yang diketahui itu dalam persen berat sama persen atom. Bedain keduanya. Nah, kedua ini itu kadang di industri itu general atau kebanyakan atau umumnya itu biasa pakai persen berat. Jadi kalau diminta persen atom tinggal pakai persamaan yang di bawah ini. Kita ngubah dari persen berat ke persen atom. Caranya gimana? Ya, tinggal dilihat aja. Ternyata kalau kita mau ngubah dari persen berat ke persen atom, itu tinggal dibagi aja persen berat masing-masingnya sama yang mau kita ambil persen beratnya atau persen atomnya di bagian atas sebagai pembilang, dan penyebutnya adalah total dari persen berat masing-masing komponen yang dibagi dengan masing-masing massa molarnya. Ya, mm itu massa molar. Oke. Terus kalau dari atom persen ke persen berat gimana? Ya udah, tinggal si atomnya tadi itu persennya tinggal dikali aja dengan massa molarnya. Nah, pembilangnya yang mau kita ambil persen beratnya yang di bawah sebagai penyebutnya itu semua komponen dan masing-masing massa molarnya. Nah, ini ada sedikit contoh ya untuk aluminium. Kira-kira tinggal dilihat aja ya, contohnya di contoh soal pertama. Nah, lanjut ke contoh soal kedua. Nah, feeling aku untuk penurunan rumus Gibbs-Duhem itu yang pertama itu terkait besaran molar dulu yang kita harus tahu. Kedua itu kalau feeling aku yang jelas banget ya, itu ada di
Nah, ada di sini. Larutan tidak ideal harusnya. Ini untuk larutan ideal. Nah, di situ dua ini antara itu. Kenapa? Karena kalau yang ini itu bisa dipakai untuk apa ya, interpretasi dari pencampuran. Dan ini tuh biasanya berlaku untuk semua juga. Sedangkan kalau yang atas itu interpretasi dari kurva. Jadi penurunannya bisa dari kurva ataupun dari definisi. Kalau yang di bawah tadi itu dari definisi, kalau yang akan kita bahas ini itu dari kurva. Kenapa dari kurva? Karena awalnya itu kita punya ini. Kurva ini di dalamnya ada garis yang warna merah, itu adalah pencampuran dari zat-zat A dan B. Ya, sebelah kiri itu adalah murni A, yang di kanan itu murni B. Kemudian kita pengen tahu kira-kira kalau volume parsialnya satuan parsial apa nih yang mau kita tinjau. Nah, di sini dia dimulai dengan mengasumsikan bahwa Z itu adalah komponen berupa volume, entalpi, entropi, sama Gibbs. Ada 4 komponen yang bisa diganti. Kita bilangnya Z dulu. Secara general, kita bilangnya Z. Di sini dia diturunkan gini. Tanda di atas itu artinya parsial. Nah, di sini apa? Di sini ada tanda interpretasi dari yang di bawah ini. Artinya ini adalah temperatur konstan, volume tekanan konstan. Ini adalah mol untuk masing-masingnya itu konstan. Setiap ini kecuali si ini. Jadi molnya misalkan kita punya komponen sebanyak I komponen jumlahnya. Nah, terus kita coba di sininya itu penurunan untuk penurunan untuk Z atau komponen bisa volume, entalpi, entropi, sama Gibbs terhadap mol ke N, mol ke I yang ini. Nah, dengan asumsi semua faktor eksternal atau faktor internalnya itu dianggap konstan. Faktor eksternalnya itu ya mol dari masing-masing komponen lainnya. Dari komponen pertama sampai komponen I kurang 1 yang ini. Yang itu. Terus komponen berikutnya ada parameter dari temperatur sama tekanan dibuat konstan juga. Itu definisi dari molar parsial. Nah, terus di sini kita asumsikan Z sebagai parameter yang bisa kita ubah menjadi 4 parameter tadi. Nah, terus dari Z itu ya biasa kita jumlahin aja. Kalau mau cari Z total itu adalah Z parsial ini dikalikan sama molnya masing-masing. Nah, udah, ini skip aja, yang ini nggak usah. Lanjut ke sini. Nah, dari Z kita bisa ubah dia jadi volume molar, terus juga ada entalpi molar, entropi, sama Gibbs. Dari situ, seharusnya kan kita coba dari si grafik ini ya. Cuman kita coba dari sebelum grafik nih. Di sini si Z atau komponen yang mau kita tinjau, di bagian molar apanya, itu coba kita ambil misalkan 2 komponen nih, A dan B campurannya. Berarti si Z ini yang di bawah molar itu, ini adalah penjumlahan dari Z masing-masing atau ZA dan ZB. Nah, si ZA-nya itu adalah Z parsial A dikali sama fraksi mol dari A atau fraksi persen berat. Tapi yang dipakai di sini adalah fraksi mol. Oke. Terus yang B juga sama, parsial B dikalikan sama fraksi B-nya dalam campuran itu. Udah, itu dapat satu persamaan. Dari situ coba kita turunin dia terhadap diferensialnya, atau kita diferensialkanlah dia. Jadinya bentuknya ini. Jadi persamaan ke-2. Habis itu kita buat dia jadi ini. Dia terhadap temperatur dan tekanan tetap. Ini jadi persamaan ketiga. Di mana kita ngebagi semuanya dengan, ini coba kita misalin, kita coba anggap parameter yang mengubah total itu adalah dari si komponen B. Jadi kita bagi semuanya dengan dxB.
perubahan fraksi mol B. Kalau udah, itu jadi persamaan ketiga, sama ini, persamaan yang keempat. Apa itu? Nah, kita kan cuma campurin A sama B. Otomatis fraksi A ditambah fraksi B itu totalnya 1. Yang ini. Kemudian, kalau kita turunin, atau kita diferensialkan, dia jadinya ini. Yang di bawah. dxa ditambah dxb sama dengan 0. Nah, kenapa 0? Karena 1 itu kan adalah konstanta angka. Kalau diturunin jadinya 0. Karena dia tidak punya turunan. Nah, terus dari sini itu tinggal diubah aja dxa sama dengan min dxb. Nah, dari sini dapatlah persamaan yang ini. Ini persamaan ke 5. Habis itu, ini tinggal dimasukin ke persamaan yang di atas tadi. Yang ini. Oh ya, sorry ya. Ini pen punya tablet aku, apa ya, stilusnya agak patah sih. Jadi agak sulit nulisnya. Nah, dari situ dibawa ke persamaan atas ini. Nah, dari persamaan atas itu turun jadi persamaan yang di bawah. Itu dapat persamaan ke 6. Nah, kemudian dari persamaan 6, kita kalikan. Kita coba kalikan dia masing-masing dulu. Yang pertama, terhadap si XA atau komponen A. Yang kedua, terhadap komponen B. Kita dapat nanti persamaan ke, ini persamaan 7, ini persamaan 8. Dari sini kita dapat ini. Persamaan ini itu sesuai dengan grafik yang di bawah. Yang ini, yang atas, itu adalah yang ini. Yang ini, yang merah. Yang di bawah, itu adalah yang ini. Itu kira-kira. Nah, itu penurunan rumus untuk yang pertama. Itu bisa dipakai untuk semuanya. Bisa energi Gibbs, bisa volume molar, bisa entalpi, bisa entropi. Makanya salah satu feeling aku di sini. Karena kan di situ cuma nyebutin rumus Gibbs energi. Nah, ini kan kalau interpretasi dari grafik, ini penurunannya 1. Nah, biasanya kalau habis turunin rumus, itu ada coba rumusnya. Biasanya kalau Mas Imam. Nah, contohnya ini ada di bawahnya, contoh soal 2. Tinggal kalian baca aja gimana caranya. Nah, tapi di sini yang perlu kalian tahu, kita pakai kalkulator. Kalkulator kita terbatas. Di sini kan pangkatnya sampai 5 kan. Iya, aljabarnya polinomialnya sampai pangkat ke 6 ataupun 5. Nah, itu kan kita nggak bisa tuh pakai kalkulator. Ya udah, di sini coba kalian tuh buat cuman sampai polinomial x kuadrat plus bx plus c. Kenapa polinomial kuadrat bisa menggantikan ini atau mendekati? Karena lihat grafik yang kita tinjau itu bentuknya parabolik. Parabolik itu adalah persamaan kuadrat gitu. Tapi yang punya kita tinjau ini biasanya angkanya tuh nggak pas. Jadi persamaan paraboliknya tuh kayak ada cacat gitu lah. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu dulu waktu dengan Pak Zul diperbolehkan. Dulu. Terus habis kita dapat persamaan garisnya, ini kita buat dulu persamaan garisnya. Yang ini, yang warna biru itu. Dari mana? Dari ini. Di mana X-nya itu adalah fraksi molnya dari komponen yang mau kita tinjau. Kemudian Y-nya itu adalah misalkan yang di sini ditinjau itu dari apa nih? Ya delta H-nya entalpi ya. Nah, habis pertama kita cari yang warna biru, terus yang kedua kita coba cari di titik ini, misalkan di sini kan disuruhnya di X sama dengan 6, 0,6. Berarti kita cari di sini kemiringannya berapa. Berarti yang pertama coba kita cari kurvanya dengan masukin X-nya itu fraksi molnya, Y-nya itu adalah apa yang mau kita cari. Misalkan di sini kasusnya adalah entalpi. Ya udah, buat persamaan si entalpinya. Nah, dari sini dapat ini dalam bentuk X kuadrat. Yang kedua, coba buat dia dalam bentuk gradien. Kenapa? Karena misalkan kita nggak tahu kemiringan di titik itu. Berarti kita perlu turunkan dia gradien. Persamaan yang kita dapat
ini kita turunkan jadi 2AX plus B. Ini persamaan yang kedua. Nah, habis itu dapat 2 persamaan, kita masukin nilai kita masing-masing. Nah, ini. Habis itu kita buat garisnya, kayak gini. Kita buat selanjutnya garis yang warna merah. Jadi kalau ini berarti 1 buat garis yang warna biru. 2 buat garis yang warna hijau. Habis itu 3 buat garis yang warna merah. Yang di atas ini. Gunanya apa? Kita bisa tahu yang di sini itu berapa, di sini itu berapa. Itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya adalah kalau di 0, nih, dia kan kita coba di soal ini itu pencampuran si Zn sama kadmium. Berarti ada zinc sama kadmium. Nah, di zinc sama kadmium ini, itu kita mau cari entalpi molar parsialnya untuk masing-masing komponen. Berarti pada saat dia murni. Nah, kita cari itu. Tujuannya nanti ya udah. Nanti kita dapat grafik dari garis yang ini kita buat. Kita buatnya 2. Kita buatnya 2. Yang ini dapatnya nanti yang di sini. Yang itu. Terus ingat, kita kalau mau nyari Zn itu pada saat X sama dengan 1. Itu adalah nyari ini. Pada saat X sama dengan 0, kita nyari sini. Udah, selesai. Cara ngitungnya dari penurunan grafik, cara ngitung buat grafik sama hasil akhir. Nah, untuk yang pertama nih, ada yang mau ditanyain nggak? Sebelum kita masuk ke penurunan keduanya. Nggak ada ya? Siapa? Ada yang mau nanya? Izin bertanya, Bang. Siapa nih? Kevin. Oh, Kevin. Apa tuh, Vin? Apakah mungkin bisa dibantu di kalkulatornya gitu? Kayak memasukkan lebih ke arah teknisnya sih, gimana cara menggunakan kalkulatornya untuk hitung itu. Oh, mana ya? Ada tempat kosong nggak ya? Ini kali ya? Ini kosong. Kosong ya. Ntar. Jadi pertama nih, 1 buka kalkulator. Aduh, patah cuy. Kalkulator disiapkan. Ini langkah-langkah percobaan lah. Kedua, dibuka mode kalkulator. Udah mode. Terus yang ketiga, dicari persamaan. Apa ya? Pilihan, menu persamaan. Atau equation lah. Kalau yang ininya bahasa Inggris. Udah tuh diklik dan diklik. Nah, terus habis itu dipilih persamaan yang AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Terus yang kelima udah dipilih, set. Salah deh, sorry. Oh, ini, sorry. Ini bukan pilih yang persamaan, tapi masuk ke statistik. Nah, statistik cari yang bentuknya ini, bentuknya kayak gini. Berarti kalau misalkan di kalkulator Casio itu yang FX911 ID Plus, itu bentuknya dia ujungnya aja. Pokoknya cari yang ada CX kuadrat atau AX kuadrat. Nah, udah tuh ditekan. Nah, muncul nanti gini. Ini X, ini Y. Udah kan? Yang di sini masukin aja fraksi mol.
Ini. Yang di sini itu masukin aja kalau enggak Gibbs, entalpi, entropi, atau volume molarnya. Itu, nanti dapat persamaan ini. Kayak gini. Nanti dapat ini. Udah. Terus udah dapat persamaan itu misalkan kita anggap persamaan entalpi lah. Nah, dari situ kita masuk ke 6. Dari sisi ini, misalkan persamaannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini kita diturunkan. Jadinya 2X plus B sama dengan 0. Jadi nih, habis itu dari sini kita masukin angka 7, masukin angka yang mau ditinjau. Apa itu? Masukin si fraksinya, si molnya. Udah dapat masukin fraksi molnya yang ke-8 buat dapat nih. Ini tuh biasa berupa, ini biasanya kita asumsikan dia itu Y, yang ini itu adalah M. Ini apa? Ini Y, ini gradien. Udah, baru kita masukin ke persamaan ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M, X dikurang X1. Yang mau kita ini, itu yang mana? Yang ini, itu adalah yang ini. Yang ini. Dari persamaan di atas kita masukin fraksi molnya. Terus dari yang kedua, itu yang ini. Molnya dapat dari si ini. Gradiennya dari sini. Si X-nya itu adalah X yang kita tinjau. Ini adalah X yang kita tinjau ini. Nanti dapat persamaan Y sama dengan misalnya BX plus C gitu. Dapat nih persamaan ini. Nanti si X-nya ini pasti di dalam B-nya itu misalkan Y1, Y2. Dia ini persamaan Y-nya nanti bukan ini. Dia nanti di mana ya? Ntar. Nah, muncul ya. Ini X min X1 plus C. Berarti kalau kita mau nyari yang 1, itu berarti di sininya 0 minus X1 ditambah C. Yang ini B1-nya itu 1 minus X1 plus C. Jadi hasilnya ini nanti. Untuk dapat masing-masingnya. Aman nggak, Win? Aman, terima kasih Bang. Oke, itu yang pertama. Untuk yang lain bisa dilihat ada contohnya, ada yang ke bawah kurvanya. Terus ada juga yang bentuknya kayak ke samping gitu. Oke, itu untuk yang pertama. Terus selanjutnya adalah larutan non ideal. Nah, di sini biasa kita pakai hukum Raoult ya. Nah, di sini ada pencampuran dua bilangan, dua komponen lah yang bisa ditinjau. Nah, sebenarnya yang pertama ini dia langsung aja. Nah, dari sini ya kita mulai. Kalau di PPT itu yang mana? Itu yang di sini. Bentar ya. Di PPT itu dimulainya dari dari sini. Ya, dari sini. Mana ya? Nggak muncul. Oh, bentar. Nah, dari sini munculnya. Terus nanti hasilnya adalah ini. Nah, dari sini baru masuk ke mixing ideal solution. Kalau mau belajar dari sini ya, turunannya semuanya. Tapi kalau pakai cara yang punya aku, itu kita mulainya dari sini. Oke, mana nih? Jauh. Oke, ini. Misalkan kita punya campuran A dan B. Tapi ternyata untuk misalkan ini tinjauannya langsung kita pakai Gibbs energy.
yang sesuai ini. Ini prediksi yang kedua. Nah, ini harusnya ini sih yang keluar karena dia langsung spesifik. Di sini Gibbs energy itu adalah jumlah dari energi Gibbs relatif dari larutannya dikurangi dengan penjumlahan energi Gibbs dari A dan B. Ya udah, atau secara tidak langsungnya yang ini kayak gini, ini adalah yang Gibbs masing-masingnya. Kalau yang ini adalah yang relatif. Pokoknya yang ada di atas itu tuh, maksudnya di atas tuh garisnya di atas ya. Misalkan G ini di atas, itu relatif. Kalau ini itu mixing yang molar. Spesifik lah bedanya. Oke, dari sini itu tinggal dibuka yang di atas sesuai yang di atas ini. Nah, jadinya yang di sini, yang kedua. Yang kedua, ini yang pertama. Terus dapatlah kita sesuaikan yang A dengan yang A, yang B dengan yang B. Dapatlah yang ketiga. Terus ternyata ini akan jadi ini relatif yang di atas. Yang di atas apa ya? Kayaknya parsial deh. Ya, parsial. Sorry. Nah, terus yang di sini jadinya relatif. Dari yang relatif ini, G relatif itu adalah RT dikali dengan len aktivitas dari komponennya. Komponen A atau komponen B. Gitu. Nah, dari sini itu juga berlaku buat semuanya ternyata. Nah, itu pengantar awalnya. Dari sini, ini yang keempat, terus ini yang kelima. Itu juga bisa untuk entalpi, entropi, sama volume. Nah, perlu digarisbawahi kalau ideal itu entalpinya 0 yang ideal. Kalau dia entropinya ideal itu ini nilainya. Terus volume ideal itu apa ya? 0 nilainya. Terus kalau Gibbs itu ideal itu adalah ini. Nah, sebenarnya yang perlu kita tahu itu cuma 3 yang di atas ini. Kalau yang Gibbs itu kalian ingat aja. Gibbs itu adalah entalpi dikurang dengan entropi dikali T. Ini kan. Nah, jadinya ini. Hanya misalkan kita masukin 0. S-nya kan negatif nih. Negatif. Dikali T. Jadinya di bawah. Gitu. Ingat aja ini rumusnya. Biar dapat sih idealnya. Penurunannya gimana? Nah, penurunannya itu untuk yang entropi itu ikutin aja yang di sini. Kalau mau lengkap. Yang ini nih. Misalkan aku punya entropi. Nah, cara ngejumlahnya tuh sama semua ya dari awal sampai akhir. Nah, di sini kalian punya entropi pencampuran. Masukin aja untuk masing-masingnya relatif A dan B. Terus dari situ kalian juga coba masukin dia kayak ini. Ganti si relatifnya itu sama yang ini. Nanti kalian bisa dapetin dia jadi ini. Tapi itu cara yang pertama. Jadi caranya tuh banyak. Oke. Nah, itu dapatnya ini nanti dari sini dapatnya yang di bawah. Itu satu caranya atau bisa juga pakai yang ini. Tergantung kalian mau yang mana. Oke, itu untuk dapetin si entropinya. Nah, penurunannya agak panjang kalau gitu. Biasanya kalau panjang itu nilainya nggak tahu sama atau enggak ya. Aku nggak tahu juga. Nah, itu cara dapetin si yang mana? Dapetin si ini. Dapetin si yang ini. Kalau yang atas sama bawah itu langsung aja kayak pengetahuan kita aja. Langsung. Itu nanti biasanya di state di sini. Atau kalau kalian mau nurunin dari sini. Kan kalau penurunan itu agak lama ya. Jadi coba kalian sesuaiin aja. Kalau waktunya banyak, coba kalian buat semua penurunannya. Ada volume, ada apa entalpi. Jadi kalau misalkan disuruh Gibbs energy, berarti yang perlu kalian turunin penunjangnya adalah untuk ini siapa? Untuk entalpi sama si entropinya aja. Itu. Nah, itu dapatnya
Oke, yang ini dapat tuh yang di bawah, udah dapat kita yang idealnya. Terus lanjut ke ini, kalau dia larutan reguler, dia itu bisa kita lihat pakai rumus ini, persamaan Hildebrand. Nah, di sini kita ngambilnya, ingat ininya itu koefisien. Kan aktivitas itu adalah koefisien dikali dengan fraksinya. Nah, fraksinya kan ya konstan-konstan aja kan. Nah, tapi yang perlu kita cari itu si koefisien ini, 1 kah atau berapa. Nah, itu bisa didekati dari ini, persamaan ini. Ini terus dimasukin ke persamaan. Nah, terus di sini ada omega juga kan di dalam persamaan itu. Nah, yang mau kita cari itu adalah si omeganya. Omega itu krusial untuk setiap komponen, setiap suhu itu dia berbeda. Nah, di sini bisa nih. Ternyata untuk pencampuran itu adalah ideal sama yang nggak ideal. Yang ideal itu apa? Yang ideal itu biasanya adalah entropi, yang nggak ideal itu adalah entalpi. Biasanya. Dari persamaan itu dapatlah ini turunannya. Untuk yang tidak ideal itu biasanya disebut excess. Terus excess itu adalah RT ln dari si koefisiennya. Kalau yang ideal itu adalah RT ln dari si fraksinya. Habis itu tinggal dimasukin aja semuanya. Ini nanti hasil akhirnya adalah yang di bawah ini. Itu. Di situ finishnya. Oke. Terus nanti kalau seandainya ada perubahan temperatur dari komponen yang sama, itu cara memprediksi koefisiennya adalah dengan perbandingan aja. Perbandingan normal. Terus juga kalau dia tidak ideal, itu entropinya sama dengan 0. Terus juga kalau dia tidak ideal, entalpinya ada nilai. Jadi kayak ideal itu entropi S, yang tidak ideal itu adalah entalpi H. Gitu. Itu rumusnya. Ada yang mau ditanyain nggak penurunan rumus tadi? Itu semua udah ada di bestseller ya. Terus kalau mau detail, lihat aja di sini. Dimulai dari mana? Dimulai dari yang ini. Dari sini. Finishnya di kalau udah muncul persamaan A ini. Oke, finishnya ada di sini. Sini. Finishnya. Entropy mixing in regular solution is equivalent to entropy mixing in ideal solution. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Ada? Nah. Gimana guys? Ada yang mau ditanyain? Aman bang. Aman ya. Oke, kalau untuk cara pakainya itu ada di contoh soal di bawahnya. Atau kalau yang mau di PPT, ini ya, jadi contoh soal yang ke-7. Oke, 7. Ya, soal yang ke-6. Pakai soal yang ke-6. Atau kalian bisa ambil yang di sini contoh soalnya. Yang ini. 2 ini. Mana ya kalau di sini? Ini bisa nih, case 1 atau case 2. Tapi kalau mau ada yang solusinya, ambil yang bestseller 6. Yang ini. Sama yang 7. 2 itu ya. 8 juga bisa. Oke, itu untuk soal yang pertama. Terus kalau yang kedua itu Gibbs-Duhem. Gibbs-Duhem itu mulainya dari sini. Sebenarnya Gibbs-Duhem itu juga bisa untuk ke-4 tinjauan kita. Tapi biasanya Gibbs-Duhem itu untuk prediksi aktivitasnya dari si
Gibbs-nya. Oke. Mencari nilai besaran parsial molar dari suatu komponen dalam larutan biner apabila variasi nilai besaran parsial molar komponen lainnya terhadap konsentrasinya diketahui. Nah, ini yang 8 ini skip aja karena dia hanya prediksi si entropinya, nggak usah. Kita fokus aja ke tropi Gibbs, enggak. Nah, kita langsung aja ke aplikasi dari persamaan Gibbs-Duhem untuk cari si aktivitas. Jadi yang pertama itu adalah yang ini. Nah, mungkin bisa dicatat ya atau diingat aja. Prediksinya adalah kalau Gibbs-Duhem ini pengecohnya di data, data apa ya? Bentar. Nah, data bukan. Juga bukan. Oh, nggak ada di sini. Coba ya. Gibbs-Duhem. Nah, data ini. Nah, ini. Kita punya fraksi di sini. Terus kita punya aktivitasnya. Perlu diingat bahwa kadang kita tidak diminta untuk cari pakai koefisiennya. Kenapa? Pertama, di sini kan dia bisa cari langsung dari mana? Mana nih? Bentar ya. Nih. Pertama dia bisa langsung cari pakai si aktivitasnya, yang ini. Terus yang kedua dia bisa cari pakai koefisiennya. Kadang tuh yang pertama itu nggak dikasih tahu, kita carinya pakai aktivitasnya langsung atau koefisiennya. Itu yang pertama. Yang kedua, biar aman, carilah pakai ini. Koefisiennya aja. Kenapa? Kadang tuh kemarin pengecohnya adalah ini kan atas ya. Ini fraksinya berbeda. Tapi aktivitasnya itu sama, misalkan 0,65. Nah, itu salahnya di sini. Kalau kita pakai yang aktivitasnya langsung, kita pasti error nyarinya. Kenapa? Karena ibaratnya itu kita punya fungsi fx, hasilnya adalah y. Misalkan kita fx1, fx2. Hasilnya kan nggak mungkin y sama kan? Kalau sama berarti error. Yang dipakai berarti ternyata bukan itu. Yang dipakai adalah cari koefisiennya dulu, baru cari ke aktivitasnya. Itu yang betul. Oke, gimana pengaplikasiannya? Coba kita lihat aja langsung di soalnya. Yang pertama, persamaan umumnya Gibbs-Duhem itu awalnya dari sini. Dari sini. Oke. Terus dari situ, ternyata ln A-nya itu aktivitas itu kadang nggak mungkin 0 juga. Kalau dia mendekati 0, misalkan di kemurnian A, dia dapat infinite. Atau tak hingga. Tak hingga itu bukan suatu angka. Nah, jadi kadang ini tuh nggak dipakai. Makanya kalau lebih baiknya kalian pakai aja yang ini koefisiennya yang di bawah. Karena koefisien itu sampai dia ke finite number atau angka yang terbatas yang bisa kita cari angkanya. Itu. Nah, aktivitas itu adalah koefisien dikalikan dengan si fraksinya. Nah, kita langsung coba contoh soal nih. Contoh soalnya itu dikasih persamaan ini. Kita disuruh cari yang pertama. Gimana kalau ditanya aktivitas dari tembaganya dengan campuran tembaga sama si sengnya, zinc. Nah, di sini kita nggak tahu mau harus apa. Kalau bagusnya kalau misalkan di soal dikasih tahu ininya itu cepet. Tapi kalau nggak dikasih tahu, kita coba cari sendiri. Nah, carinya gimana? Yang pertama, G-excess berarti dia adalah entalpi excess-nya. Ya udah, kita cari aja ini. G-nya atau Gibbs-nya itu untuk masing-masing
fraksi mol dari Zn-nya. Nah, kita pertama ngebuat si Gibbs-nya dulu yang atas untuk Zn tertentu. Oke. Habis itu kita buat fraksi Zn-nya di bawah ini. Lebih bagus nanti kalian coba buat ini juga dalam kotak. Ya, kalian jadi tinggal contohin aja satu perhitungannya, nanti di bawahnya buat kotak aja gini. Biar ngemudahin kalian dan yang ngoreksinya itu juga ngerti arahnya kemana. Sama namain kotaknya itu kotak apa. Habis itu apa campurannya? Berarti kalau zinc tadi sama Cu. Nah, di mana ingat ini itu berlawanan. Aduh. Berlawanan. Misalkan kalau Zn makin mengecil, si Cu-nya makin membesar. Di sini kalian diminta untuk cari dia pada saat berapa ya? Contoh deh, dia pengennya setengahnya. Oke? Setengah, berarti 0,5. Kalau kalian mau 0,5, di sini selanjutnya kalian pakai partisi yang bentuknya adalah persegi trapesium biasanya. Nah, ini bentuknya trapesium, di mana ada luas 1, luas 2, segala macam sampai 5 dibagi. Kenapa 5? Nih, kalau kalian mintanya si Cu ini, berarti kalian tuh ngambil datanya dari sini. Tapi kalau kalian dimintanya Cu 0,6, kalian ngambil datanya dari sini. Diminta 0,7, kalian ngambil datanya dari sini. Kalian bebas mau ngitungnya dari, berarti kan kalau di grafik ada 1, 0,9, 0,8, 7, ntar ya, 0,6, 0,5, 0,3, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Gini kan. Terus ada kebalikannya. Ini ya gitu. Misalkan kalian diminta 0,7. Misalkan ini 0,7-nya di bawah ya. Sini deh. Ini misalkan Zn, yang ini Cu. Kalau kalian mau ngambil si luas, misalkan dimintanya yang Cu, berarti yang kalian jumlahin trapesiumnya itu bisa dari atas, ini bisa dari yang bawah. Jumlahinnya berarti gini, bentar. Dari atas ke sini, aduh, yang biru aja deh. Atas ke bawah sampai 3, atau dari bawah ke atas. Nilainya sama aja. Kemarin aku nyobanya itu pas UAS tahun lalu kayaknya. Nyobanya, ternyata nilainya sama. Bisa kalian jumlahin dari atasnya atau dari bawahnya. Di mana nilai yang di sini itu sebanding dengan yang ini. Oke. Udah, baru persamaannya trapesiumnya gimana? Luas trapesiumnya. Itu adalah ya A ditambah B dibagi 2 dikali ketinggiannya. Ya kan? A dan B-nya yang mana? Kita lihat grafiknya itu trapesiumnya ke atas. Berarti A dan B-nya adalah yang ini. Ini A, ini B. Oke. Berarti kalau di sini, kalau kalian mulai dari 0,5, yang ini. Berarti yang kalian jumlahin itu adalah XZN per Cu. Ini, aduh. Yang itu sama dengan yang pertama, atau kita bilangnya A, sama yang ke... Bentar. Sama yang kedua. Itu yang B. Yang kedua yang mana? Yang selanjutnya. Pokoknya kita misalkan ambil dia dari yang mana. Misalkan kita mau 0,5 Cu-nya. Berarti kita mulai dari si ini tambah ini. Itu jadi yang ini. Terus yang ini, yang di depan dikurang yang merah ini.
itu adalah yang T, yang ini. Berarti 1 dikurang ditambah 0,66 dibagi 2, ini 1 dikali dengan ini, minus 0,71 dikurang minus 0,49. Nanti tinggal dikali, dapatnya adalah yang ini, luas pertama. Dan begitu seterusnya. Berarti kalau yang kedua, yang ini dikurangin yang ini. Yang atas, yang ini ditambah dengan yang ini. Kayak gitu sampai habis. Nanti dapat jumlah trapesiumnya luasnya itu dijumlahin aja. Nah, dari situ tinggal kalau misalkan dia pakainya adalah koefisien, tinggal dipangkatin dengan bilangan natural atau E. Dapat ini itu adalah si ininya. Nilai dari si apa ya ini? Koefisiennya. Karena total ini itu adalah ln gamma. Kita ambil gamanya. Habis itu dapat nilai ininya. Nah, terus dikali dengan fraksi molnya. Ini, dapatlah aktivitas si CU-nya. Gitu. Kurang lebih itu Gibbs Duhem-nya. Untuk contohnya itu ada di contoh 10, terus ada di contoh 11 juga. Terus ada di contoh, oke, ya itu 2 contoh terakhir. Terus nih, kalau seandainya dia dalam bentuk tekanan, tekanan itu adalah aktivitasnya tekanan standar sama tekanan yang mau dicari biasanya. Tekanan standar itu biasa dipakai di dalam persamaan ini. Ini tekanan standar. Nah, cara nyari tekanan yang tidak standar atau ketika dia bereaksi itu pakai ini aktivitasnya. Jadi ambil aja dari si aktivitasnya. Gitu. Itu kira-kira untuk yang Gibbs Duhem. Ada yang mau tanyain nggak? Itu di bestseller lengkap sih. Terus kalau mau tambahan penjelasannya, itu bisa pakai yang di sini. Nih. Kalian bisa jumlahin dia dari bawah ataupun dari atas. Nah, gini, aku ada satu trik juga. Kalau mau, misalkan aku nanti kalian dikasih data kayak gini. Nih, coba lihat datanya ini. Di sini kan grafiknya nggak nentu ya. Ini ada 0,9, ini segala macam. Kalian bisa buat dia jadi kayak persamaan parabolik yang tadi. Dimana nanti kalian dapat persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Dengan Y-nya itu adalah aktivitasnya. Dan X di sini adalah fraksinya. Cara masukinnya sama kayak masukin yang ini. Yang ini. Ini adalah fraksinya, yang ini cari aktivitasnya. Itu sama. Terus nanti kalian dapat persamaannya. Kalau kalian ditanya persamaan di 0,5 pas, kalian bisa cari ke sini, dapatlah nanti nilai aktivitasnya berapa. Ya, itu triknya. Di sini kan nggak tentu nilainya. Bukan nggak tentu sih, angkanya nggak bulat. Kalau dimintanya angka yang bulat, kan susah ya. Atau kalian mau ngedekatin di sini juga bisa, di sini juga bisa. Dan itu agak sulit kan. Ya udah, coba kalian dekati dengan buat persamaan ini. Nanti kalian dapat untuk A-nya, coba kalian selipin di sini. Di sini kan A-nya bagus ya. Nah, kalian masukin nanti kalau misalkan atasnya adalah tadi 0,537, ini 0,5, ini 0,437. Kalian punya nilai ini. Untuk misalkan di sini Zn-nya, kalian mau cari kadmiumnya 0,5. Kalian dapatlah di situ lebih dekat nilainya, atau galatnya lebih kecil lah untuk dengan si pengoreksinya itu. Gitu kira-kira triknya. Satu lagi. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Tuh. Untuk Gibbs Duhem.
Gimana guys? Ada yang mau tanya nggak? Aman bang. Oke, kalau aman, ini untuk sekarang di skip aja karena oh iya, saran dari aku kalau kalian mau pelajarin semua biar aman, itu minimal yang di kisi-kisi udah oke, baru coba lanjut ke materi lain. Ini ya contoh soal yang di ini sama di tahun lalu ini ada. Oke, ini lewat aja bab yang ini. Oke. Nah, kalau kita mau ke larutan encer, pengantarnya adalah keadaan standar alternatifnya, di mana kita pakai persen berat sebagai acuannya, di mana persen berat yang kita pakai adalah keadaan dia itu sangat kecil di dalam larutan. Makanya disebut larutan encer. Nah, yang mendekatinya itu dibuatlah peraturan dari si Henry, di mana kalau rule itu terlalu untuk komponen yang banyak lah. Nah, di mana aktivitas untuk si roll itu adalah si ini. Terus ini didekati sama ini. Nah, tujuannya di sini untuk apa? Jadi sebelum kita masuk ke larutan encer, kita tahu kalau dari roll ke Henry itu gimana, dari Henry ke persen berat itu gimana. Nah, kalau dari roll ke Henry ini rumusnya diingat. Ini deh, rumus finalnya ini. Diingat aja. Terus kalau untuk persen berat gimana? Ini persamaannya itu diingat. Terus dari Henry ke persen berat itu ini. Kalau dari road ke persen berat itu ini. Nah, ringkasannya ada di sini. Nih. Untuk bab ini diingat aja itu. Kenapa? Karena kalian harus tahu. Ini kalau banyak komponen, ini kalau sedikit komponen, ini kalau lebih sedikit komponen. Kenapa perlu persen berat kecil? Karena pertama, misalkan kalian punya tembaga 99,5%, 0,5-nya pengotor. Nah, pengotor 0,5 ini itu dalamnya ada oksigen, fosfor, aluminium, magnesium, ada sulfur juga, ada oksigen juga. Nah, itu cara ngilanginnya gimana? Caranya harus tahu dulu bagaimana perilaku mereka dalam larutan encer. Nah, mereka itu yang 0,5 itu adalah larutan encernya. Gunanya adalah ini untuk kalian pemurnian logam kalian untuk jadi lebih murni gitu. Oke, itu ya. Ini ringkasannya untuk bab yang ini. Cara pakainya gimana? Ini kayaknya udah dibahas deh di kelas juga. Nggak perlu ya. Nah, ini untuk yang nomor 3, ini juga termasuk larutan encer. Ini yang nomor 3. Kalian bisa baca aja. Kenapa? Kalau misalkan ditanya, nih, yang A, perubahan energi Gibbs yang berkaitan dengan keadaan standar silikon dari rolled ke keadaan dari ke persen berat. Kalian buat ini satu. Ini harus diingat penting karena di larutan encer kepake banget. Nah, dari sini kalian pakailah pokoknya dari rolled ke 1% berat. Nah, bisa kalian dapat ininya. Kemudian yang kedua, hitung persen kandungan dalam lelehan besi. Kalian harus baca dengan teliti. Apa? Nih, lelehan terak yang jenuh. Kalau terak udah jenuh, dia bentuknya solid. Maka dikasihlah banyak di sini kan. Kalian pakai yang solid. Ini untuk yang B. Pakai yang ini berarti. Yang ini sama yang ini. Pakainya. Nah, terus kalau aktivitas silikon relatif terhadap lelehan SiO2 murni berarti yang leleh SiO2-nya yang masih dalam lelehan dan leleh itu apa? Barulah pakai yang ini, yang C. Ini untuk yang C. Bisa dilihat aja jalannya di sini. Nah, di sini kalian harus ubah-ubah dia. Dimana kalau misalkan di sini Si, silikon ditambah oksigen jadinya kuarsa, SiO2. Nah, kalian kalau mau ubah dia jadi SiO2 sama dengan silikon ditambah O2, ini kalian kali minus ininya.
kali minus kalau mengubah arah reaksi. Harus kalian ingat gitu. Itu yang bisa aku kasih tahu untuk di bab ini. Sebenarnya bab ini tuh nggak masuk larutan encer sebenarnya kalau mau keluar soal, tapi ini pengantar awalnya. Biar kalian tahu larutan encer tuh asalnya dari mana. Oke, ini langkah-langkahnya udah jelas banget di sini. Kalian bisa ikutin aja. Barulah kita masuk ke larutan encer untuk multi komponen. Nah, yang perlu kalian ingat itu adalah ini rumusnya. Persen berat dari komponen itu dikalikan dengan komponen lainnya atau koefisien dari si komponen yang lain. Jadi di dalam larutan itu komponen kecil itu juga berpengaruh dengan komponen yang besarnya. Misalkan dalam lelehan besi. Nah, komponen kecil itu bisa mempengaruhi seluruh lelehan besinya. Makanya perlu dicari tahu. Nah, data ini yang penting itu gimana cara ngambilnya. Nanti kalian tuh bakal dikasih dengan ini, tabel kayak gini. Tabel kayak gini gimana cara bacanya? Coba contoh ya. Nih, kalian pengen ngambil koefisien O terhadap SI. Bacanya yang di bawah ya, O dulu baru yang di atas, SI. Yang di bawah baru yang di atas. Cara bacanya gimana di tabel tadi? Kalian lihat di sini. Kalian harus ambil I-nya dulu baru si J. Berarti tadi coba O dulu, ini O-nya. O dulu, ini O-nya. Coba kalian cari SI. SI di sini. Coba dari O ke SI itu kita dapatnya adalah ini. Nilainya. Berarti nilai koefisien antar komponennya itu adalah minus 0,131. Nah, sama nilainya. Kurang lebih gitu cara baca ngambil data dari tabel yang dikasih. Kalau masih membaik mungkin ya langsung aja dikasih kayak gini. Tapi kalau enggak kan kalian ngambil datanya dari grafik. Oke, caranya gimana? Jadi pertama di sini tuh disuruh contoh ya, langsung aja. Contoh untuk residual oksigen. Oksigen tersisa di dalam lelehan dari besi. Persen beratnya ada ini, 0,10. Itu adalah si silikonnya. Nah, terus kalian disuruh cari si oksigennya tuh berapa yang masih ngendap di dalamnya. Yang diketahui itu cuma si silikonnya aja, persen beratnya berapa. Nah, yang pertama, kalian tuh harus cari dulu ini, Gibbs untuk si komponen oksigen dari root ke persen berat. Ini. Itu kalian cari aja nanti di tumpukan tabel di belakang itu. Kemudian yang kedua, kalian udah ngebuat dia ini di dalam komponennya. Ini juga komponen untuk persen beratnya masing-masing. Kalau udah, nanti jadinya itu adalah yang ini. Yang atas itu apa? Itu adalah SiO2. Bentar ini SiO2, oksigen. Oh ya, benar. Harusnya yang di atas itu adalah Gibbs untuk dari si Si jadi Si untuk persen berat atau oksigen jadi oksigen untuk persen berat. Ada dua tuh. Kalian bisa pakai aja yang ini, ikutin caranya yang ini. Kemudian dapat Gibbs-nya. Terus ada ini. Pokoknya kayak biasa. Nah, aktivitas ini, pokoknya kalau dia aktivitas murni itu sama dengan 1 nilainya. Terus juga koefisien ininya juga 1. Nih, selanjutnya ikutin aja. Nah, pokoknya yang pembagi itu bisa dikeluarin. Nah, terus juga karena kita meninjaunya dari keadaan setimbang delta G sama dengan 0. Makanya di sini jadinya negatif. Yang di atas.
Data G-nya 0, tapi kalau ada tanda di atas itu adalah keadaan standarnya. Habis itu tinggal dikalikan aja ini. Aktivitas untuk persen berat itu adalah koefisien aktivitasnya dikalikan persen beratnya. Nah, koefisien aktivitas ini, coba kalian bawa dia ke log. Untuk apa? Untuk dapat si log FSI sama log FO. Untuk apa tujuannya ini? Misalkan kalian punya komponen SI. Komponen SI itu juga bisa berikatan dengan komponen SI lainnya. Kemudian dengan komponen eksternal yang mau kita cari. SI terhadap yang lain. Nah, kalau ini O terhadap O terhadap yang lain. Itu masing-masing kita dapat log dari koefisien SI pada larutan encer dan O dalam larutan encer. Nanti dapat persen beratnya, kalian masukin ke persamaan ini. Tinggal di solve X, dapat ininya nanti. Dan persen beratnya itu langsung aja masukin angkanya. Nggak usah dikali persennya lagi, nggak usah. Masukin aja angkanya langsung. Nah, kalau ada nggak soal kayak gini, persen dalam FE ini itu adalah udah persen berat. Udah persen berat ini di dalam larutan itu. Jadi langsung aja, ini tuh yang mana? Ini tuh biasanya yang yang ini. Yang dua itu. Oke, kalau untuk ini latihan soalnya ini lengkap semua Gibbs untuk yang larutan encer. Ada yang mau ditanyain? Untuk larutan encer. Gimana guys? Apakah ada yang bingung atau gimana? Belum ada, Bang. Oke. Selanjutnya itu diagram fasa. Nah, diagram fasa ini apa ya? Kalian diajarin nggak itu aktivitas dari diagram fasanya? Diajarin atau enggak? Aktivitas dari diagram fasa. Harusnya kalau kalian Kimfish-nya udah belajar, harusnya diagram fasa nih ya sama aja lah, gitu-gitu aja. Diagram fasa biner. Itu yang pertama, yang kalau seharusnya ya. Kalau diagram fasa itu dia kombinasinya pertama kalian tuh bisa pakai lever rule-nya. Lever rule, terus juga ini aturan Gibbs-nya, fasanya itu kapan bisa dipakai +2, kapan +1. Nah, kalau yang ini untuk yang dua itu berarti yang bisa divariasiin itu ada dua. Misalkan dia suhu sama tekanan ya, yang ini. Terus kalau cuma satu, ini biasa cuma satu. Nah, yang ini itu biasa untuk fasa biner, di mana tekanannya konstan, yang divariasikan ada suhu, makanya pakai yang ini. Nah, di situ terus kalian bisa pakai lever rule. Gimana contohnya ya? Nih di sini. Misalkan aku punya ini deh, ada garis di sini. Nah, di situ posisinya di sini. Nah, di sini. Misalkan aku bilangnya X ini Y. Yang di kanan kan itu adalah, anggaplah ini beta, ini alfa. Kalian harus tahu bisa berapa sih di dalam, ini kan larutan ya, misalkan paduan lah. Di dalam paduan itu ada A plus beta. Nah, komposisinya berapa? A-nya itu alfanya itu berapa, betanya berapa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian juga bisa tahu
Nah, kalau di komposisi yang alfa, itu kira-kira isinya itu berapa komposisinya? Berarti tinggal ditarik aja garisnya ke bawah. Terus ini ke yang beta ke bawah. Ini untuk nyari komposisi betanya berapa, alfanya berapa untuk AG dan CU-nya. Nah, kemudian untuk nyari si alfa, itu kalian lihat aja. Seberangnya alfa di sini berarti ambil Y. Berarti Y per X plus Y. Gini. Kalau beta berarti ambil yang X. X plus Y. Gini. Udah. Gitu aja sebenarnya kalau diagram fasa. Tapi kalau mau yang lebih buat latihan, nah sama ini. Dia mintanya itu biasanya apa ya? Aktivitas. Satu lagi. Aktivitas itu gini deh. Aku misalkan mulai dari sini. Aktivitas. Oh, satu lagi. Kalian harus tahu juga apa ya? Kurva pendinginan. Nah, yang ini. Aku masuk ke kurva dulu. Kurva ini kalau di dalam satu fasa itu penurunannya gini. Agak kurang landai, dia lebih lancip atau lebih curam lah. Terus kalau masuk ke dua fasa, dia agak curam. Agak landai. Terus pas dia di garis eutektik, ini garis eutektik ya yang biru, itu dia horizontal. Kenapa? Karena dia butuh waktu untuk mengubah semuanya. Nah, terus kalau udah lewat, baru dia ini agak curam lagi. Paling itu kalau untuk kurva pendinginan. Terus kalau untuk aktivitas, mungkin aku contohin di sini aja. Kalau diajarin nggak tahu deh atau gimana. Pokoknya kalian di sini buat ini di bawah adalah fraksi mol X. Misalkan ini A, ini B. Berarti ini X dari B. Nah, misalkan aku punya si AL-nya. AL ya yang A. Aktivitasnya gimana? Coba aku ambil dia di titik 500 ini deh. Yang udah ada tandanya. Dia kalau satu fasa untuk yang A berarti dari bukan yang B nih. Ini yang A. Satu fasa dia bakal naik sampai titik ini. Kalau dia masuk daerah dua fasa, dia horizontal. Terus keluar di sini, itu terus dia satu fasa lagi, dia naik lagi. Nah, mentoknya pasti di satu. Idealnya satu. Kenapa di daerah dua fasa dia tidak bertambah ataupun berkurang aktivitasnya? Karena komposisinya tetap, yang berubah adalah wujudnya aja. Nah, gitu. Itu untuk yang A. Kalau dari B gimana? Kalau dari B ke kanan berarti dia naik dulu sampai, nah ini kan ada titiknya nih. X-nya itu yang mana? X-nya itu di titik yang ini, ke sini berapa, ini ke sini berapa. Misalkan ini taruhlah 22, ini 22, yang ini di 51. Oke, dia ini naik sampai ke nih satu fasa ke sini. Naik ke sini itu berarti naiknya sampai persen ini. Ya udah, naikin aja sampai persen itu. Gini lah. Terus dia masuk daerah dua fasa, terus dia keluar lagi masuk daerah satu fasa. Gini. Nah, gitu. Itu aktivitasnya. Gimana ini satu mentoknya. Itu. Terus aku ada titipan soal deh. Kalau misalkan seandainya apa ya? Duh. Oke, bentar ya. Aku ambil soal dulu. Nah, ini ada soal. Oke, ini ya. Nah, ini kalian
Udah diajarin nggak untuk ngisi apa ya, isi dari diagram fasanya? Jadi kalian tuh disuruh untuk ngisi dari, ini masih connect kan? Nah, ngisi dari isi dari diagram fasanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian tuh disuruh untuk cari fasa-fasa yang terbentuk dari pendinginan besi dan timah. Yang pertama nih, misalkan aku punya SN itu persen beratnya 90. Berarti di sini deh dia. Itu. Terus didinginkan dari suhu 1200 di sini ya. Ke suhu 600. 600 di sini. Ini terbentuk apa? Nah, di sini ada cekungan dikit. Nah, cekungan luar itu adalah liquid. Nah, terus yang di sini itu adalah padatan si FeSN ini. Pokoknya kalian lihat aja garisnya apa, yang terluar itu adalah berarti sini FeSN plus liquid. Di situ. Terus nanti kalian pakai lever rule nih. Oke. Kalian tinggal pakai aja lever rule-nya. Nah, hapus aja lah. Ini FeSN plus liquid. Terus kalian pakai lever rule-nya. Di sini berarti komponen yang FeSN ini liquid. Nah, berarti kalau gitu berarti komponen liquidnya adalah, nggak usah kasih nama deh. Ini mending XY aja. XY. Liquidnya berarti ambil Y sama dengan X plus Y. Terus padatannya itu adalah X per X plus Y. Jadi nanti kalian dapat proporsi dari liquidnya berapa, ininya berapa. Di sini ya coba aku asumsiin, ini garis ini tuh ada di 6 berapa nih? 68 lah. Terus yang di sini tuh ada di 99. Berarti kalian ambil berapa nih? Y-nya 68, 99 kurang 68. Oh, titik tengahnya 90. Berarti Y-nya itu adalah 90 dikurang 68. Dibagi sama X plus Y-nya itu kira-kira di 99 dikurangin 68. Ini berapa ya? 90. 90 8 99 kurang, ya ini sekitar 70% lah. Nah, berarti yang ininya juga kalau kalian mau cari pastinya ini 30 ya. Totalnya 100%. Biar cepat aja. Nah, terus ditanya lagi untuk masing-masing fasa itu komposisinya berapa. Ya udah, kalian lihat aja di sini. Yang ini sebelah kiri padatannya itu isinya adalah 68% SN. Terus berarti besi adalah sisanya 100 kurang 68. Ya, 32 besi. Ini di padatan. Di liquidnya berapa? Di liquidnya lihat aja di sini. Set. Oh, ternyata tadi liquidnya itu 99% SN sama 1% Fe. Udah. Itu komposisi di padatannya, liquidnya juga. Nah, itu untuk soal pertama. Terus yang kedua, yang B, itu coba kalian lihat. Nih, fasa padatan itu terbentuk pada proses A dipisahkan. Yang dipisahkan itu adalah padatannya aja. Berarti selanjutnya, kalau kalian dapat 70% sama 30%, berarti liquidnya itu kalau 1000 berarti ini 700 kilo liquid, ini
300 kilo liquid. Ini untuk yang A. Nah, untuk yang B, kalian itu ambil yang ini aja. Berarti padatan yang dipakai lagi itu adalah 300 kilo, bukan 1000. Terus dipanaskan ke suhu 1000. Berarti di titik sini. Oke. Panaskan 1000. Tentukan fasa baru yang terbentuk. Ya udah tinggal pakai left rule lagi. Nah, gitulah. Kayaknya udah patah. Susah jadinya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanya nggak untuk materi diagram fasanya? Jadi diagram fasa itu kalian perlu pelajarin satu, cara pakai lever rule. Yang kedua, udah pakai lever rule-nya itu komposisi dari padatan sama liquidnya itu berapa persen dari komposisi masing-masingnya. Yang ketiga itu kurva pendinginan. Yang keempat itu aktivitasnya. Yang terakhir itu aplikasi semuanya. Harusnya diagram fasa itu kalau di termo itu sama Kimfish ya. Turner mungkin kalau di Kimfish itu apa ya, soal bonus sih harusnya. Oke, ada yang mau ditanya nggak? Oke. Gimana Fatan, ada yang mau ditanya nggak? Kalau untuk diagram fasa sih aman sih Bang. Oke, untuk semuanya, untuk overall-nya gimana materi yang kisi-kisi tadi? Ayo guys, gimana? Ada yang mau ditanya nggak atau gimana? Boleh. Sebelum kita akhiri, mungkin. Baik. Ini Bang, kalau untuk yang diagram Turner tuh kira-kira keluar gak ya Bang? Kalau untuk kalian diajarin nggak di kelas Turner? Enggak kan? Sama masih enggak. Berarti nggak. Kalau dulu ya nggak keluar juga karena di Kingfish harusnya keluar. Itu sih alasannya. Paling bawah itu Norton Angel itu bawah. Kalau penurunannya ya yang aku bilang, aku resume deh ya. Mungkin kalau mau ya. Satu, penurunan rumus Gibbs energy itu kemungkinan ada dua. Yang pertama dari grafik, yang kedua dari interpretasi rumus yang 4 buah itu. Yang apa ya, besaran termodinamika itu. Nah, kalian turunin dulu rumusnya, itu ada di bestseller sama di PPT. Kalian boleh gabungin keduanya supaya kalian dapat jalan masing-masing. Itu satu. Kenapa? Karena kalau jalannya sama itu biasa ada indikasi nyontek. Karena apa ya, indikasi nyontek tuh misalkan kalian pakai bundle. Bundle ada jawabannya. Nah, di bundle kan jawabannya kalau orang copy bundle semua sama kan. Nah, itu bisa disus terus nilai kalian dikurangin. Nah, atau mungkin nggak tahu lah siapa pengoreksinya. Kalau pengoreksinya rajin tuh biasa gitu. Itu satu. Kalian buat dulu penurunannya, terus dari dua kemungkinan itu, sama cara pakai rumus dari kedua kemungkinan itu. Itu yang pertama. Yang tadi udah dijelasin sama di bestseller udah ada itu. Terus yang kedua, Gibbs-Duhem. Gibbs-Duhem itu biar aman, kalian carinya pakai yang koefisien aja. Kalau di soal nggak ada perintah pakai yang aktivitas atau koefisien. Nah, dari si koefisien itu, kalau angka yang di dalamnya random, kalian bisa dekati dia dengan buat persamaan parabolik untuk dapat persamaan si aktivitasnya. Biar kita tahu nih aktivitasnya itu ternyata segini loh nilainya. Dari situ kita dapat persamaan Gibbs-nya. Itu coba kalian bisa pakai parabolik ataupun linear ya. Coba aja nanti pas latihan. Aku lupa itu pakai yang mana, tapi kalau aku kayaknya kemarin itu lihat soalnya dulu. Kalau soalnya makin naik, pakainya yang linear. Tapi kalau soalnya naik turun, pakainya yang parabolik. Tapi kalau dia umumnya dia aktivitasnya makin naik kan. Ya udah pakainya yang linear. Dekati aja pakai itu. Terus pakailah
penjumlahan yang sesuai dengan yang ada di PPT sama di bestseller. Penjumlahannya pakai integral partisi dari komponennya pakai yang trapesium. Kalian jumlahin dari atas ataupun dari bawah, nilainya pasti sama. Itu. Terus yang ketiga, diagram fasa. Diagram fasa yang tadi kalian bisa pakai level rule-nya, tahu komposisi tiap-tiap fasa yang terbentuk di dalamnya, komposisinya apa aja. Terus juga ada kurva pendinginan, aktivitas dari diagram fasanya, sama yang terakhir itu aplikasi semuanya. Aplikasi semuanya itu ada di soal yang terakhir. Yang tadi itu diagram fasa. Terus yang terakhir larutan encer, itu kalian tahu ngubahnya dari rule atau persamaan kalau kenyataannya, terus juga Hendrian, keadaan alternatifnya, sama yang terakhir persen berat untuk 1% berat. Itu gimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian bisa ngambil data koefisien antar komponennya itu di grafik yang bukan di grafik, di tabelnya. Itu gimana cara baca tabelnya. Terus yang terakhir itu kalian bisa pakai rumus yang larutan encer. Itu untuk larutan encer itu contoh soalnya ada 2 kalau nggak salah di bestseller sama 1 di PPT. Itu sih resume dari aku. Oke, mungkin kalau nggak ada yang nanya lagi, aku kembalikan ke Fatan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf untuk tutor siang ini. Aku akhirin ya. Terima kasih. Makasih, Bang. Makasih, Bang.